Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi listrik itu sangat dibutuhkan oleh semua manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, energi listrik ini bisa berasal dari PLTA, Pusat Listrik Tenaga Air. Nah, bagaimana cara PLTA ini bisa menghasilkan energi listrik? Bisa kalian perhatikan bahwa di pembangkit tenaga listrik itu ada yang namanya powerhouse. Nah, di mana di dalam powerhouse itu ada generator, kemudian ada turbin, di mana kerjasama antara aliran listrik yang sangat deras dengan generator dan turbin ini yang dapat menghasilkan suatu energi listrik, di mana energi listrik ini yang akan dikirim ke daerah-daerah. Nah, ternyata generator yang ada di powerhouse ini, generator, turbin, arus listrik, aliran air ini bekerjanya itu mempunyai prinsip yang merupakan penerapan dari teori induksi elektromagnetik. Nah, pada video ini anak-anakku semuanya, khususnya kelas 9, akan saya ajak untuk belajar tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini dipelajari pada materi kemagnetan. Nah, saya jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar atau akibat dari adanya perubahan flux magnetik. Nah, apa itu flux magnetik? Adalah jumlah medan magnet. Tentunya kalian masih ingat medan magnet punya simbol B besar ya. Nah, ini medan magnet ini yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan atau banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang atau menembus suatu kumparan kawat. Bisa kalian perhatikan ini animasinya. Jadi di situ ada magnet ya, keluar masuk ke dalam suatu kumparan. Nah, di sekitar medan magnet atau di dalam kumpulan itu ada namanya medan magnet. Bisa diperjelas dalam bentuk seperti ini. Memang medan magnet tidak bisa dilihat, tapi bisa dibuktikan anak-anak. Nah, itu yang video berikutnya dijelaskan adanya medan magnet yang ada di sekitar kumparan kawat. Yang berikutnya saya informasikan, kalian tentunya masih ingat percobaan elektromagnetik, di mana suatu paku besi yang merupakan ferromagnetik ini dililiti oleh kawat, dan kawat itu dihubungkan dengan baterai. Apa yang terjadi? Tentunya kalian masih ingat bahwa setelah dihubungkan dengan baterai, paku besi tersebut bisa mempunyai sifat kemagnetan. Artinya di sini dibuktikan dengan menarik logam-logam lainnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa energi listrik ini menghasilkan suatu magnet. Magnet yang dihasilkan disebut elektromagnetik yang bersifat sementara. Jadi konsep yang diambil pada percobaan elektromagnetik adalah aliran listrik ini bisa berubah atau menghasilkan magnet, atau bisa menghasilkan muncul sifat kemagnetan. Tapi bagaimana dengan induksi elektromagnetik? Itu kebalikannya anak-anak. Jadi induksi elektromagnetik itu dengan adanya magnet ya, yang bisa dibuat dari elektromagnetik itu tadi, itu bisa memunculkan listrik. Bisa kalian perhatikan animasi berikut ya, dengan ada kumparan, di situ magnet dimasukkan ya, itu menghasilkan energi listrik. Itu ditunjukkan dengan adanya gerak pada galvanometer. Michael Faraday ya, yang menemukan induksi elektromagnetik ya, itu Michael Faraday, ini ilmuwan dari Inggris. Ini dijuluki bapak listrik sebab berkat usahanya antara lain dengan percobaan induksi elektromagnetik,
ya. Jadi listrik ini menjadi teknologi yang berguna, ya. Listrik ini dapat dimanfaatkan oleh semua manusia. Nah, Faraday ini memulai percobaan hebat ini, membuatnya menemukan adanya percobaan induksi elektromagnetik pada tanggal 29 Agustus tahun 1831. Jadi percobaannya seperti ini gambarannya. Ada baterai di mana ini yang menghasilkan arus listrik. Kemudian ada galvanometer, di mana galvanometer ini nanti yang untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik dengan ditunjukkan adanya jarum pada galvanometer. Jika jarum galvanometer ini menyimpang, baik itu ke arah kanan atau ke arah kiri, ya, tergantung dari arahnya. Jadi saya ulang, galvanometer ini untuk membuktikan adanya arus listrik. Jadi ditunjukkan dengan adanya jarum yang menyimpang pada galvanometer. Jika tidak ada simpangan, berarti tidak ada arus listrik. Begitu. Yang berikutnya adalah besi lingkar yang kita sebut torus. Kemudian kawat, ya, lilitan kawat, di mana yang satu lilitan yang sebelah kiri dihubungkan dengan baterai, yang satunya yang sebelah kanan dihubungkan dengan galvanometer. Nah, apa yang terjadi bila kawat ini terhubung dengan baterai, ya, apa yang terjadi? Ingat percobaan elektromagnetik, besi lingkar atau torus tentu akan mempunyai sifat kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan yang dimiliki oleh torus itu ternyata akan menyebabkan jarum pada galvanometer ini bergerak. Nah, ini membuktikan bahwa magnet yang dihasilkan dari elektromagnetik ini akan menghasilkan arus listrik. Begitu, ya. Nah, perubahan medan magnet atau magnet yang menyebabkan gaya gerak listrik ditunjukkan, dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya jarum pada galvanometer, ya. Ini menandakan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan itu disebut GGL atau disebut induksi elektromagnetik. Bisa saya jelaskan tahapan percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday, bahwa pertama baterai ini menghasilkan arus listrik, di mana arus listrik ini berubah menjadi magnet. Selanjutnya magnet ini dapat menghasilkan arus listrik. Jadi pada daerah ini ada perubahan, ya, perubahan energi listrik menjadi magnet, sedangkan di daerah ini magnet menjadi listrik kembali. Nah, ada juga percobaan yang lainnya, versi lain adalah kumparan atau lilitan kawat, kemudian kawat itu dihubungkan dengan galvanometer. Nah, di dalamnya itu dimasuki magnet, ya, dimasuki magnet. Jadi kutub magnet utara dimasukkan. Masuk keluar, masuk keluar, masuk. Itu apa yang terjadi? Bisa kalian perhatikan jarum ini animasinya kurang jelas, ya. Jadi kalian semua anak-anakku perhatikan jarum galvanometer. Saat kutub magnet utara masuk, jarum pada galvanometer akan mengarah ke kanan. Sebaliknya saat kutub magnet utara keluar, ya, maka jarum pada galvanometer akan mengarah ke kiri. Itu. Jadi saya tunjukkan dengan gambar, ya. Saya tunjukkan dengan gambar. Di sini ada lilitan kawat, ya, seperti pada percobaan elektromagnetik. Kemudian di sini dihubungkan dengan galvanometer. Kalau elektromagnetik kan dihubungkan dengan baterai. Di sini untuk menjelaskan arah jarum kompas, hubungannya dengan gerakan kutub magnet utara. Jadi di lilitan kawat bila dihubungkan dengan galvanometer, apabila
eh, kutub magnet utara dimasukkan, maka jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Hal ini karena ada arus listrik mengalir ke arah kanan. Tapi sebaliknya yang bagian bawah ini ya, kutub magnet utara dikeluarkan dari kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri. Nah, karena ada arus listrik mengarah ke kiri. Tapi kalau misalkan magnet itu diam, maka jarum akan di tengah. Ini menandakan bahwa tidak ada arus listrik. Maaf, salah ketik arus ya, tidak ada arus listrik. Bisa saya tunjukkan gambaran seperti ini lebih jelas lagi gambarannya. Perhatikan gambar yang paling kiri itu kutub magnet utara dimasukkan, maka arus mengalir ke arah kanan. Yang tengah, apabila posisi magnet diam, maka tidak ada arus listrik, maka jarum pada galvanometer akan di tengah, menandakan tidak ada arus listrik. Tapi yang bagian kiri, gambar paling kiri, kutub magnet utara lepas ya, keluar dari kumparan, maka arus listrik ke kiri itu ditunjukkan dengan galvanometer, jarumnya akan menuju ke kiri. Itu ya tentang induksi elektromagnetik. Jadi dari dua percobaan itu, bagaimana cara memperoleh induksi elektromagnetik ya? Jadi dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, itu ya yang baru saja diperhatikan di animasi. Kemudian memutus hubungan arus arah DC, itu yang percobaan yang pertama dijelaskan itu tadi, arus arah DC. Jadi saya ulangi, memutus hubungan arus arah DC pada kumparan primer sehingga menginduksi kumparan yang sekunder. Kemudian ada juga yang lain, yaitu memutar kumparan dalam medan magnet. Memutar kumparan dalam medan magnet itu yang terjadi pada generator contoh di pembangkit listrik tenaga air, itu memutar kumparan di dalam medan magnet ya. Jadi dengan adanya arus air yang deras ya, maka turbin akan memutar dengan demikian magnet akan memutar di dekat suatu kumparan. Nah, kumparan ini nanti akan menghasilkan energi listrik. Itu kalau di generator yang ada dijumpai di pembangkit tenaga listrik. Kemudian juga yang kelima, mengalirkan arus bolak-balik AC pada kumparan primer untuk menginduksi kumparan sekunder. Itu anak-anakku, semoga di penjelasan video ini akan menambah motivasi kalian belajar tentang kemagnetan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.